Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan 7 ya, untuk kuliah online kita akan bahas lanjutan dari CSS. Pada pertemuan 6 kemarin kita sudah bahas apa itu CSS. Nah, jadi di pertemuan 7 ini kalau yang kemarin adalah penerapan CSS pada tulisan ya, objek tulisan. Nah, kalau sekarang kita coba terapkan CSS pada form dan tabel. Ya, jadi di pertemuan 5 kemarin kita sudah bahas bagaimana cara membuat form. Nah, jadi untuk yang pertemuan 7, gimana kalau formnya kita terapkan CSS ya, biar tampilan dari inputannya tidak terlalu kaku ya, harusnya lebih menarik dengan adanya CSS. Nah, oke, sekarang silakan kalian buat editornya. Silakan dibuka editor ya. Kemudian tuliskan seperti ini ya, struktur HTML-nya sudah selesai. Nah, jadi kita akan coba buat form dulu ya. Jadi kita coba buat form. Nah, kemarin form sudah ada materinya pada pertemuan 5 ya. Nah, ini. Jadi di pertemuan 5 ya, kalian kopikan saja inputan login ya. Jadi ini ada satu form login yang sudah selesai. Jadi ini kita kopikan dari judulnya, kita kopikan saja biar lebih cepat ya. Kalau mau diketik juga boleh, silahkan. Nah, ini saya buat judul baru, penerapan CSS pada media input atau control input. Oke. Nah, ini form loginnya akan kita terapkan CSS. Nah, baik. Tampilan dari ini ya, ini tampilannya masih biasa. Jadi kita akan membuat tampilan ini lebih kelihatan menarik ya dengan menggunakan CSS. Nah, jadi ini sudah selesai. Kalian silakan buat file baru lagi karena kita pakai CSS. Kita coba pakai yang eksternal ya. Kalau kemarin ada 3 yaitu inline, internal, dan eksternal. Nah, kita pakai yang eksternal. Jadi kalau eksternal harus kita buatkan file baru ya. Silakan buatkan file baru. Simpan dengan nama, ini kita buat saja namanya layoutnya .css. Oke, simpan. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, terlebih dahulu kita panggil file CSS-nya. Layout.css. Oke, jadi perhatikan bagian nama harus sama dengan nama file pada CSS. Oke, nah sekarang kita akan coba buat penerapan CSS-nya ya. Penerapan CSS pada media input atau form. Nah, oke, pada media input atau form. Nah, kemarin untuk penerapan CSS menggunakan ya selektor ya. Menggunakan selektor untuk apa? Untuk agar apa yang kita akan ubah, tag elemen mana yang mau diubah akan terbaca ke bagian CSS-nya, itu yaitu dengan selektor. Selektornya ada 2 kemarin, pertama penggunaan kelas dan yang kedua ada ID. Kelas dan diikuti inisial. Jadi tanda kelas itu pakai tanda titik dan ID pakai tanda pagar, kemudian diikuti inisial. Nah, jadi kita harus buatkan dulu selektornya ya. Di bagian CSS kita buatkan dulu. Nah, sama kemarin juga saya jelaskan bahwasanya untuk selektor ada yang bersifat langsung, yaitu dengan menjadikan si tag elemen sebagai
selektor ya. Misalnya kita mau lakukan perubahan pada ini, tulisan ini, maka kita tidak mau membuatkan selektor dengan selektor kelas atau ID, maka ini boleh menjadi selektor langsung. Maka di sininya dituliskan H4. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga berlaku ke bagian inputan ya, form inputan. Nah, jadi kita boleh tuliskan inisial dengan ID atau kelas ya, menggunakan selektor ID atau kelas, atau langsung menggunakan tag elemen yang ada. Nah, sekarang kita coba kita gunakan dulu tag elemen yang ada. Nah, kita mau ubah ini ya. Kita mau ubah ini tampilannya, nanti paddingnya lebih besar, kemudian sikunya kita buat lebih tidak siku seperti ini atau radius ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan ubah inputannya dengan penerapan CSS, maka langsung saja kita buka CSS-nya. Nah, ini saya kasih judul dulu biar ya. Nah, kalian boleh kalau di Sublime tekan tombol kontrol, kemudian tombol slash secara bersamaan. Ya. Nah, ini untuk pemberian nama judul saja, keterangan. Ini tidak dibaca sebagai fungsi di CSS-nya. Oke, ini kita kasih judulnya penerapan CSS pada form ya, form atau media input. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk media input yang pertama, nah kita tuliskan input tipe sama dengan teks. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian buka kurung, tutup. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, untuk ini adalah sebagai selektor yang bersifat langsung ya, tanpa inisial, bersifat langsung. Nah, yang langsungnya adalah ke bagian tag elemen pada HTML. Tag elemennya adalah tag input yang ini. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah tampilan inputan menerapkan CSS dengan tag elemennya jadi selektor, ini tag elemen menjadi selektor, maka tuliskanlah input tipe apa. Ya. Kalau ini teks, maka di sini input tipe teks. Nah, ini tidak pakai spasi, langsung saja ya. Ini langsung diketik, tidak terpisah. Nah, disatuin aja. Jadi input tipe teks. Nah, jadi maka nanti seluruh inputan yang tipenya teks akan diubah sesuai dengan properti dan value yang ada di CSS. Nah, jadi misal pertanyaan, Pak, saya sudah buat tapi kok yang ini tidak berubah ya Pak? Nah, kalau ini tidak berubah, maka perhatikan tipenya harus sesuai. Jadi Pak, kalau mau mengubah input tipe yang ini, maka di sini harus diganti. Jadi input tipe sama dengan password. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cobakan yang pertama, input tipe teks. Nah, di sini juga pengetahuan kalian terhadap properti dan value-nya harus lebih banyak ya. Kalau tidak hafal boleh di browsing di internet, atau misalnya sering-sering saja untuk melakukan pembelajaran CSS ya. Ini ada padding, yang paling umum adalah padding. 12px berarti 12 pixel. Padding itu adalah jarak dalam ya. Nah, ini padding jarak antara border dan tulisan atau jarak dalam. Yang mana jarak dalam? Nah, ini sudah saya buatkan. Kita refresh browsernya. Nah, dia akan besar. Jarak dalam adalah jarak dari tulisan ini dengan pinggiran bordernya. Nah, jadi jarak dari sini ke sini tuh 12. Di sini juga 12. Nah, itu untuk pemberian value ya pada properti padding. Nah, atau misalnya kalian mau buatkan sisi kiri kanan saja. Nah, jadi 12 atau ini kalian buat misalnya 5px. Nah, kita refresh ya. Nah, maka itu jarak yang di atas adalah yang ini, top dan bottom. Kalau yang 5 adalah left dan right. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi jarak yang atas bawah dan kiri kanan. Tapi Pak, saya mau buat sisinya saya pilih misalnya di atas paddingnya 12, yang di bawah misalnya paddingnya 10.
Yang ini paddingnya 5, yang ini paddingnya 8, boleh saja. Tinggal tuliskan saja ukurannya, misalnya 10 px, ini misalnya 8 px. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 sisi, maka 4 lah yang dibuatkan ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau mau sisinya semua sama, pukul rata, maka buatkan saja 1. Ini mewakili untuk semua sisi ya. Nah, ini jadi sama, ini 12, kemari 12, ke bawah 12, dan sisi kanannya juga 12. Nah, itu yang disebut dengan properti padding ya, untuk mengatur jarak dalam. Oke, selanjutnya yang paling sering juga ini ada border. Border kita buat ukurannya 1px dengan sifatnya atributnya solid, nilainya solid. Kemudian nah, kalau misalnya seperti ini juga boleh ya. Nah, ini 1px. Nah, jadi tidak kelihatan karena bordernya kita belum buatkan ya, warnanya. Ini kita buat solid. Kemudian warnanya boleh kalian gunakan misalnya red seperti ini. Nah, refresh. Nah, seperti itu. Nah, atau misalnya kita mau pakai kode warna, nah, jadi boleh saja kalian buka saja Photoshop sama seperti yang kemarin, penerapan yang kemarin. Ini misalnya kita kasih border pagar ya, jangan lupa kode warna harus pakai pagar. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita coba refresh. Nah, jadi dia bordernya berubah menjadi hijau ya. Ya, jadi sudah diterapkan CSS-nya, sudah makin bagus. Tidak seperti yang biasanya. Oke, apalagi yang bisa diterapkan? Font size, kita coba bentuk hurufnya, ukuran hurufnya ya. Kita buat 14. Ya, kalau tadi tulisannya ini masih kecil, sekarang saya refresh. Nah, agak lebih besar dari yang tadi. Ya, itu ukuran 14. Ya. Atau misalnya kita mau buat font family, ya, font family-nya. Nah, kalau di sini tadi dia Arial ya, maka misalnya saya buatkan Calibri. Nah, sekarang bentuknya Calibri atau Arial. Kalau Arial tidak ada perubahan saya rasa, karena defaultnya adalah Arial. Nah, seperti itu ya. Oke, apalagi yang bisa diubah dari sini? Misalnya bordernya ya, border radius. Nah, ntar lagi border radius. Nah, border radius ini adalah untuk mengubah siku dari inputannya ya. Misalnya sikunya kita buat 10 px. Nah, jadi semakin besar nilainya maka semakin melengkung. Nah, ini sisinya semakin melengkung ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, jadi nanti jika pada HTML kita, nah ini jika pada HTML nanti terdapat inputan seperti ini. Nah, ini misalnya ada inputan, ya kita mau buatkan inputan baru misalnya. Nah, seperti ini, maka itu juga akan ikut berubah. Ya. Ikut berubah. Kenapa seperti itu? Karena kita langsung menggunakan tag elemen, ya. Langsung menggunakan tag elemen. Kalau pakai selektor boleh Pak? Boleh. Nah, sekarang nanti kita coba pakai selektor ya. Ini saya hapus dulu. Oke, baik, ini tidak berubah ya. Kenapa tidak berubah? Karena tag elemennya berbeda. Kalau yang ini tipenya teks, ini tipenya password. Maka di sini kalau kalian mau sama, boleh saja dikopikan, pas enter kembali. Nah, kemudian kalian ganti ini menjadi password. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau mau melakukan, kalau ininya sama ya, semua properti dan value-nya sama, di sini warnanya ini, kemudian ukurannya sekian, tulisannya di sini juga sama persis, maka kalau bentuknya seperti ini akan terjadi pemborosan. Ini bisa seperti ini Pak, bisa, tidak ada masalah, tapi terjadi pemborosan dan lainnya juga semakin banyak ya. Ya, barisnya juga semakin banyak, terjadi pemborosan. Jadi kalau kalian mau ngecek nanti terlalu banyak.
Nah, maka bisa diminimaliskan atau diminimalisir ya, dengan cara karena ini sama, maka ini tidak perlu kita buat. Sorry, saya hapus saja sampai ini. Nah, ini tidak perlu kita buat, kita hanya perlu menambahkan koma di sini, itu artinya dan, kemudian pastekan di sini ya. Nah, jadi ini artinya properti dan value ini berlaku pada input tipe teks dan berlaku pada input tipe password. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sehingga ketika kita refresh, ini passwordnya juga ikutan berubah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kemudian ada lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu selain padding ada yang namanya margin. Margin itu adalah jarak antara elemen satu dengan elemen yang lain atau disebut jarak luar. Nah, misal ini kalian kan tidak berjarak ya, antara inputan satu dengan inputan yang lain itu tidak ada jarak. Maka perlu kalian buatkan jarak luar. Nah, kalau jarak luar boleh tinggal terapkan saja tadi menggunakan, nah ini ya, kita menggunakan margin. Margin kita buatkan saja 5px. Nah, maka nanti ada jarak yang dibentuk ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini sudah kita ubah, ini juga sudah diubah, maka selanjutnya adalah tombolnya. Nah, kalau tombol ini harus kita bedakan, maka kita buatkan selektornya dengan tag elemen input tipe sama dengan submit. Hover, sorry, ini nanti saja. Nah, jadi input tipe submit. Nah, coba perhatikan di sini, karena tipenya submit, maka di sini juga harus input tipe submit. Kalau di sini tipenya button, maka input tipe button. Nah, dan seterusnya sesuaikan dengan tag elemennya. Nah, sekarang coba kita ini pada umumnya kita buatkan padding 12px atas bawah. Kemudian kiri kanan saya rasa kita buatkan 20px biar posisinya kelihatan di tengah tulisannya. Kemudian border radiusnya juga boleh kita buatkan 10px. Kemudian ini paling penting, background colornya biar sedikit berwarna, kita tambahkan warna dari Photoshop, warna ini. Kemudian warna tulisannya ini saya ambil warna putih saja. Kemudian apa lagi ya, font size ya, font size ini 14px. Kemudian bordernya ya, bordernya ini kita matikan saja non ya, jadi biar tidak ada sisi garis pinggirnya ya, karena biasanya tombol yang pakai CSS itu pada umumnya bordernya dikosongin. Kemudian marginnya juga saya rasa penting. Untuk jarak luarnya ini buatkan saja 5px seperti ini. Nah, dan yang terakhir ya, kita pakai kursor ya, kursornya pakai pointer. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Kalau padding tadi sudah jarak dalam, border radius juga sudah, lengkungan dari sudutnya. Kemudian background color berarti warna backgroundnya ya, warna backgroundnya. Ini color untuk warna tulisan dan font size untuk ukuran tulisan. Bordernya garis pinggir dari tombolnya sama semua, yang ada garis pinggirnya itu border. Margin tadi jarak luar. Nah, ini kursor pointer ini ketika nanti diarahkan ke tombol maka kursornya berubah ya, berubah menjadi pointer. Nah, sama seperti ini kalau pada saat normal gini dia kursornya garis, nah kalau seperti ini dia jadi pointer ya. Kita save. Nah, nih contohnya kita refresh. Nah, seperti ini pointer ya.
Nah, ini yang biasa menjadi pointer. Nah, ini sudah berubah. Tulisannya putih, backgroundnya warna biru ini navy ya. Bordernya tidak ada. Nah, seperti itu. Oke, tombol kita sudah jadi satu. Nah, jadi sudah berhasil ya. Jadi kalau penerapan pada form media input seperti itu. Tinggal kalian buatkan saja. Kalau mau pakai tag elemen langsung sebagai selektor boleh, atau mau pakai selektor dengan inisial. Nah, saya akan contohkan selektor dengan inisial. Nah, oke. Nah, di sini juga ada ini tombolnya agar lebih menarik, maka kita buatkan animasi ya. Pada tombol ada yang disebut dengan hover. Hover ini adalah animasi yang ketika diarahkan maka dia berubah warnanya atau sesuai dengan properti dan value-nya ya. Nah, sekarang kita coba, ini saya buatkan ini ya, input dengan tipe submit. Input dengan tipe submit titik 2 tanpa spasi, hover, lakukan hover atau animasi. Nah, jadi animasinya kita coba buatkan saja ketika diarahkan backgroundnya berubah ya, atau berganti. Nah, jadi diganti menjadi warna ini misalnya, ini contoh saja, kalian nanti sesuaikan. Nah, ketika diarahkan, nah ini warnanya berubah ya. Oke, seperti ini. Itu adalah hover. Nah, ini bisa Pak di-hoverkan? Bisa ya. Nah, ini juga bisa di-hoverkan. Tinggal kalian tambahkan saja hovernya mau diganti jadi apa. Nah, kalau ini tadi normalnya, ketika di-hover, maka dia berubah backgroundnya jadi yang ini ya. Jadi, untuk hovernya buatkan nilai tersendiri, untuk yang normalnya nilai tersendiri ya. Nah, sekarang kita cobakan untuk buat hover pada input tipe teks ya. Hover. Nah, ini saya ambilkan saja. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, ini sudah ada ya. Ini hovernya. Nah, tetapi biasanya kalau untuk media input itu orang-orang jarang menggunakan hover. Biasanya menggunakan ada satu lagi namanya fokus. Fokus. Maka di sini pakai fokus saja, tidak usah pakai hover. Karena jarang untuk desain seperti itu, jarang pakai hover, biasanya pakai fokus. Nah, kalau pakai fokus itu adalah ketika kursor berada di dalam. Ini saya refresh dulu. Ketika kursornya aktif, nah seperti ini. Nah, itu namanya fokus. Jadi diklik dulu. Nah, jadi kalau pakai fokus, maka di sini mau tidak mau harus disesuaikan dengan colornya. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya harus terang. Jadi kita buat saja warna putih. Nah, ini saya buatkan warnanya beda lah dari yang di atas. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita fokusnya, nah, save dulu, refresh. Nah, ini fokusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, warnanya juga ikutan berubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang password, kalau misalnya kita mau terapkan ke password juga, maka ini titik koma fokus, koma ya. Koma input tipe sama dengan password fokus, ini sama ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, itu untuk penerapan. Nah, selanjutnya kalau ini tadi pakai selektor dengan tag elemen. Nah, jadi kekurangan dari ini adalah ketika nanti
ditemukan tipe yang sama, maka secara otomatis diubah pada HTML ya. Itu saja kelemahannya. Nah, makanya kalau orang-orang pakai CSS itu biasanya menggunakan selector class atau ID ya, agar bisa custom ya, menerapkan kemana saja yang mau diubah ya. Kalau seperti ini, nanti ketika dibaca ada submit, jadi setiap ada input tipe submit maka dia akan ubah sesuai dengan warnanya, tidak bisa warna lain, pasti ini ya. Nah, jadi untuk itu caranya adalah dengan membuatkan selektor. Nah, selektornya ini kita contohkan satu ya. Ini saya coba kopikan dulu tombol ya. Ini saya coba kopikan tombol. Nah, ini tombol kita, saya di samping saja ya. Nah, seperti ini kita buat batal. Ini tipenya button. Nah, kita tidak mau buat tag elemen sebagai selektor, tapi kita membuatkan selektor baru ya. Nah, sekarang kita coba buat selektor. Saya buat pakai selektor class, berarti tandanya adalah titik dan inisial. Inisial saya buat namanya tombol. Nah, seperti ini. Nah, backgroundnya ini kita ubah saja background ya, kita ambil backgroundnya warna ini merah ya. Dan paddingnya juga saya buatkan 12 px dan 20 px. Kemudian border radiusnya tadi ada 10 px, dan colornya karena backgroundnya merah, ini colornya saya buat putih warna fontnya. Kemudian kursornya jangan lupa pointer, dan font size nya juga jangan lupa 14 pt ya. Bordernya non. Oke, kemudian margin satu lagi 5 px saja. Oke. Nah, ini tadi px, boleh px boleh pt. Poin itu bentuk ukuran tulisan. Nah, ini tombol ya. Di sini CSS HTML sudah dibuat. Kita tidak akan menggunakan selektor tag elemen sebagai selektor, tapi membuat selektor baru ya. Nah, jadi ini kalau saya refresh, tidak berubah. Ini terlalu besar ya, 12 pt. Ini 10 pt atau 12. Ini juga sama. Masih terlalu besar, atau 10 saja ya. 10 saja. Oke ya. Dan tombolnya tadi ya. Nah, kita tinggal panggil ke ini ya, tag elemen input tipe. Nah, kita panggil nama selektornya ya. Maka untuk pemanggilan nama selektor kemarin sudah saya jelaskan dengan cara menambahkan kalau tipenya titik, ini simbolnya titik, maka selektornya menggunakan class. Menambahkan atribut class sama dengan tombol, sesuaikan namanya. Kalau di sini tombol, maka di sini juga, nah di sini tombol, di sini juga tombol. Nah, kalau sudah sesuai, maka baru bisa ditampilkan sesuai dengan itu. Nah, kita mau buat hovernya juga sama, tinggal kita buatkan saja titik tombol, titik 2 hover. Nah, backgroundnya kita ubah. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah ada hovernya. Nah, jadi seperti itu penerapan CSS pada form ya. Oke, saya rasa agar tidak terlalu panjang videonya dan kalian bisa lihat 2 sesi,
Maka untuk video penerapan CSS pada media input atau kontrol input, terutama pada bentuk form yang sudah lengkap seperti ini, form login, ada input tipe teks, password, dan tombol ada 2. Maka saya rasa sampai di sini dulu ya untuk pertemuan sesi 1 dulu yang ini. Saya anggap sesi 1 karena seharusnya pertemuan 7 itu membahas tentang ya ini ya sampai habis. Karena videonya sudah saya rasa panjang 30 menit, maka kita bagi 2 saja. Jadi kalian boleh nanti lihat bagian 1 dan lihat bagian 2. Ya, mungkin itu saja. Kemudian ini kalian boleh mengerjakannya sampai dengan 1 minggu ya sebelum hari Senin depan ya. Jadi waktunya 1 minggu, tidak mesti hari ini dikumpul ya. Jadi saya kasih keringanan, tidak mesti hari ini dikumpul. Nah, oke. Jadi mungkin itu saja dulu untuk video sesi pertama ini. Terima kasih, nanti lanjutkan ke sesi 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.